Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang dikarang oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan melanjutkan menuju pasal wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Insyaallah, untuk mempersingkat durasi daripada video ini, kita akan membaca dan langsung mengartikan serta membahas sedikit demi sedikit apa yang perlu dibahas. Baik, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Fardu wudu sittatu asya'a, ada 6, atau rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah 'inda ghaslil wajhi, niat pada saat membasuh muka. Jadi sebelum berwudu kita disunatkan untuk melafazkan niat sebelum melaksanakan rukun wudu, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kemudian niatnya dilafalkan di hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari rukun-rukun wudu yang 6, ghaslul wajhi, membasuh muka. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga rukun wudu yaitu ghaslul yadain, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Jadi pada saat wudu yang menjadi rukunnya adalah mengusap sebagian kepala. Tidak sah hanya mengusap sebagian rambut ataupun seluruh rambut, karena yang diusap adalah kepala. Nanti kasihan bagi orang-orang yang tidak punya rambut. Lalu tidak sahkah wudunya? Tetap sah. Kenapa? Karena yang menjadi rukunnya adalah membasuh sebagian kepala. Kemudian yang kelima, wa ghaslur rijlain ilal ka'bain, membasuh rijlain, kedua kaki, ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, wat tartibu ala ma dzakarnahu, yaitu tertib. Yang menjadi rukun pertama tetap diutamakan, dan yang menjadi rukun terakhir diakhirkan. Julu tepa julu, mudi tepa mudi. Wasunanuhu, dan adapun sunnat wudu, asyratu asya'a, ada 10. Tadi sudah kita membahas tentang rukun-rukun wudu, yaitu ada 6. Dan sekarang adalah sunnah berwudu, ada 10. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu melapaskan bismillah sebelum berwudu.
Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam bejana. Ini merupakan tata cara wudhu orang dulu. Kalau sekarang keran sudah di mana-mana, silahkan bisa dibasuh dengan cara membuka keran dan dibasuh di air mengalir. Wal madmadatu, kemudian berkumur-kumur. Wal istinsyaku, sunnah juga istinsyak. Apa istinsyak? Istinsyak yaitu memasukkan atau menghirup air melalui hidung kemudian dikeluarkan. Wa mashu jami'ir ra'si. Tadi rukunnya adalah membasuh sebagian daripada kepala. Adapun sunnat dalam berwudu kita membasuh seluruh kepala. Itu sunnah. Wa mashul udhunaini, dan membasuh kedua telinga. Jadi telinga di sini tidak wajib. Membasuh telinga itu adalah sunnah. Tatkala kita wudu atau tatkala kita melihat orang wudu misalnya, kita melihat dia tidak membasuh telinga, maka sah wudunya. Begitu juga dengan kita yang berwudu. Kita tidak membasuh telinga, maka sah wudu kita, karena membasuh telinga itu adalah sunnah. Akan tetapi tatkala kita tidak membasuh telinga, maka kita tidak mendapatkan pahala kesunnahan daripada membasuh telinga. Zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Ini berkaitan tentang membasuh telinga tadi, yaitu yang dibasuh adalah telinga yang zahir dan batin, artinya luar dalam. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyatil katsati, kemudian menyela-nyela janggut bagi yang punya janggut. Adapun menyela-nyela janggut syaratnya adalah katsah, yaitu janggutnya rimbun, ya, remben ke. Menyela janggut yang rimbun. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlain, dan menyela-nyela dengan tangan, maksudnya asabi'il yadain warrijlain, jari-jari kedua tangan dan jari-jari kedua kaki. Itu sunnah di sela-sela. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan sunnah juga mendahulukan yang kanan akan yang kiri. Jadi boleh sebenarnya kita mendahulukan yang kiri tatkala wudu, membasuh tangan kiri dahulu dan membasuh tangan kanan kemudian. Tidak batalkan wudu. Akan tetapi itu adalah perbuatan makruh, ya, perbuatan yang dibenci. Namun wudunya tetap sah. Kemudian wat taharatu salasan, bersuci atau mengalirkan air tadi itu, membasuh, misal membasuh muka. begitu juga di setiap a'dha'il wudu, anggota basuhan wudu, dibasuhnya salasan. Sunat dibasuh 3 kali. Wal muwalah, kemudian sunat yang terakhir adalah beriringan. Jadi tatkala orang wudu boleh saja sebenarnya dia membasuh muka, kemudian dia pergi sebentar selama air yang di mukanya itu yang digunakan berwudu tidak kering. Boleh dia kembali untuk membasuh tangan. Tidak sekaligus, karena mualah itu sunnah, berkesinambungan pada saat wudu itu sunnah. Misalnya nanti di Abror basuh mukanya, kemudian di MTS Mualimin basuh tangan, boleh, selama tidak jatuh atau kering air yang digunakan untuk membasuh, misal tadi membasuh muka. Kemudian faslun,
Fasal. Wal istinja'u wajibun. Istinja atau bersuci wajibun, itu wajib. Istinja di sini adalah bersuci secara khusus, yaitu bersuci minal bauli wal ghaiti, bersuci dari buang air kecil maupun buang air besar. Wal afdalu, dan yang paling afdal adalah ayyastanjiya, beristinja, bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma, beristinja dengan batu dan diiringi dengan air. Wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla. Namun boleh saja diringkas dengan air saja, atau boleh juga dengan batu saja. Syaratnya 3 batu. Yungki bihinnal mahalla, yang dimana batu-batu itu dapat menggapai tempat keluarnya kotoran pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Fa idza arada al-iqtisara, apabila ingin meringkas, ala ahadihima, dengan salah satunya, yaitu dengan airkah atau dengan 3 batu, fal ma'u afdalu, maka sangat dianjurkan dengan air. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbarha fis sahra. Dan di sini dibahaskan adab-adab pada saat buang air kecil maupun buang air besar, yaitu ijtinabu istiqbalil qiblah atau yajtanibu istiqbalal qiblah, menjauhi diri dari memandang kiblat atau menghadap kiblat. Wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fis sahra, di lapangan. Jadi pada saat mau buang air kecil atau buang air besar di lapangan, di tempat umum yang terbuka seperti lapangan, maka adabnya adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Adab yang selanjutnya, wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqid. Jangan kencing atau buang air kecil dan jangan buang air besar di air yang tergenang atau air yang tidak mengalir. Wa tahta syajaratil musmirati. Adab selanjutnya yaitu jangan buang air kecil maupun buang air besar di bawah pohon yang sedang berbuah. Wa fit tariqi, begitu juga jangan buang air kecil dan buang air besar di jalan atau di gang atau di tempat yang sering dilalui oleh orang untuk lewat misalnya atau berkendaraan dan sebagainya. Wadhilli, begitu juga pada tempat yang digunakan untuk berteduh misalnya, atau tempat yang sengaja disediakan untuk berpanas-panasan atau menjemur diri. Itu termasuk su'ul adab apabila buang air kecil atau buang air besar di tempat-tempat tersebut. Kemudian wathaqabi, di lubang. Misal ada lubang di tanah, itu tidak boleh buang air kecil maupun buang air besar menuju lubang tersebut. Takutnya di lubang tersebut ada hewan melata atau hewan yang sedang bermukim atau berumah, bertempat tinggal di dalam lubang. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti. Adab selanjutnya yaitu tidak berbicara pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Dan terakhir, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Dan tidak menghadap kepada matahari, begitu juga kepada bulan, dan tidak pula membelakangi bulan maupun membelakangi matahari pada saat buang air kecil maupun buang air besar. Adapun tatkala
ingin buang air kecil maupun buang air besar di toilet misalnya, atau di tempat yang dikhususkan untuk buang air kecil maupun buang air besar, maka tidak terikat dengan hukum yaitu memandang atau membelakangi kiblat, dan tidak terikat hukum yaitu dengan memandang atau membelakangi matahari maupun bulan. Mungkin hanya ini. Semoga pertemuan kita kali ini penuh dengan manfaat dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum.